ada yang lelah dalam ruang kelas kita. Bukan hanya meja tua dan papan tulis yang mengelupas, tapi guru yang kehabisan dan siswa yang kehabisan asa. Dan sistem yang terus kehilangan arah. 2 dekade lebih Undang-Undang Sisdiknas berdiri, tapi ketimpangan masih jadi pemandangan harian. Di satu sisi, ada kampus elit dengan anggaran selangit. Di sisi lain, ada sekolah di pelosok yang tak punya listrik apalagi laboratorium. Saat guru lebih sibuk isi laporan daripada mendidik manusia. Saat sekolah swasta dipaksa mandiri tanpa pelindung. Dan ketika anak-anak ditindas sistem yang tak peduli. Maka revisi bukan sekadar wacana. Ia harus jadi gerakan. Ia harus menjelma perlawanan. Ini bukan soal kurikulum. Ini tentang keadilan. Bukan tentang tambal sulam pasal, tapi menyusun ulang fondasi. Karena masa depan Indonesia dimulai dari bangku sekolah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sabam Sinaga dari Komisi 10. Mereka saya tidak utama dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal termasuk ke perkembangannya dalam persiapan revisi Undang-Undang Sisdiknas Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, revisi ini merupakan inisiatif dari DPR. Tapi kami sebagai Kementerian Teknis tentunya merespon inisiatif ini dengan persiapan-persiapan substantif dan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dalam pertemuan pertama dengan Komisi 10, ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Tadi Pak Sabam sudah menyampaikan beberapa latar belakang penting mengapa perlu ada revisi. Yang pertama memang dari segi durasi, segi waktu, undang-undang ini sudah berusia 20 tahun lebih ya, sekarang 22 tahun tepatnya. Sebagaimana halnya sifat alamiah dari sebuah undang-undang yang dibentuk dengan fakta-fakta, dengan kebutuhan-kebutuhan pada saat itu. Akan tetapi semua undang-undang itu berlaku ke depan. Maka jarak 22 tahun ini pasti sudah banyak fakta-fakta, perubahan kebutuhan, sekaligus juga tantangan-tantangan baru di bidang pendidikan yang dihadapi, sehingga memerlukan re-regulasi, pengaturan kembali. Yang berikutnya, di dalam pertemuan tersebut juga ada semacam kesepakatan awal bahwa dari segi pendekatan metode kita akan melakukan kodifikasi terhadap undang-undang pendidikan yang ada sekarang. Karena sebetulnya amanat konstitusi itu adalah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jadi hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Jadi Undang-Undang Sisdiknas ini dari segi namanya itu sudah merespon dengan tepat sistem pendidikan nasional. Akan tetapi di dalam perjalanannya terjadi hal yang tidak sepenuhnya merefleksikan dari sistem pendidikan nasional. Pertama, ada kesan publik bahkan terkonfirmasi secara tidak langsung di dalam praktek. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu diidentikan dengan undang-undang yang mengatur pendidikan dasar dan menengah. Itu kesannya. Ya. Jadi seolah-olah undang-undang ini milik Dikdasmen. Sementara pendidikan tinggi ada undang-undang tentang pendidikan tinggi, tentang guru dan dosen.
yang menurut saya agak bertentangan bahkan di dalam undang-undang Sisdiknas umpamanya disitu dikatakan peraturan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi diatur di dalam peraturan pemerintah. Tapi yang kemudian diatur di dalam undang-undang pendidikan tinggi. Jadi wadahnya tidak sesuai. Kenapa demikian? Tentunya kan dengan sebuah pemikiran kenapa lewat peraturan pemerintah untuk merespon perubahan yang cepat dan dinamika. Kalau lewat undang-undang perubahannya kan perlu suatu proses politik yang bisa panjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai guru dan dosen diatur dalam peraturan pemerintah, malah diatur lewat undang-undang. Jadi namanya sistem pendidikan nasional akan lebih terfragmentasi. Nah makanya dalam pertemuan awal dengan Komisi 10 itu kita menyepakati untuk kita kodifikasi supaya kembali ke khitbahnya gitu ya sebagai sistem pendidikan nasional. Jadi kita akan mengkodifikasi semua undang-undang yang terkait dengan pendidikan. Paling tidak nih yang sangat terkait langsung Sisdiknas sudah tentu, kemudian undang-undang pendidikan tinggi, guru dan dosen, dan bisa kemungkinannya undang-undang pesantren juga bisa. Oleh karenanya kami itu dia sudah berembuk dengan kementerian terkait yang dua komisi 10 tadi, Kementerian Agama kan komisi 8 dan kami sudah menyepakati sampai saat ini semacam sistematikanya, jadi outline, draft outline yang kami susun dengan badan keahlian DPR untuk kemudian diberikan kepada kementerian terkait untuk menyusun draft perubahan itu sesuai dengan awal yang kami sepakati yang mencerminkan satu undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang berikutnya, kalau tadi terkait dengan metode, terkait dengan substansi. Nah, jadi harusnya di sini hadir juga dari Kemendikti ya. Gitu. Jadi saya tidak berbicara substansi Kemendikti, meskipun saya dari perguruan tinggi kan tidak boleh ke pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita sudah mulai mengidentifikasi untuk perubahan substansi dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena di dalam prakteknya ternyata ketentuan yang ada itu sudah tidak sesuai kompatibel dengan keadaan. Kemudian yang kedua, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan tertentu sebagai inkonstitusional. Yang ketiga, karena ada tantangan eksternal dan perlu bukan saja direspon tapi diakomodasi, karena ini penting, umpamanya pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, Kementerian Dikdasmen akan mulai untuk mengajarkan coding dan artificial intelligence itu, nah bagaimana penuangannya mengatur dari undang. Selain itu, kita sadar betul dan memahami betul keinginan yang kuat dari kita untuk menghadirkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, yang tadi itu, yang berkeadilan. Jadi bukan saja mendapatkan akses yang sama, tapi pendidikan bermutu itu harus diakses oleh semua, bukan hanya kelompok tertentu. Nah itu bagaimana kita akan mengaturnya di dalam Sisdiknas itu. Kita ambil beberapa contoh. Umpamanya yang terkait dengan kurikulum. Kurikulum itu kan sebuah keniscayaan kalau berubah itu. Jadi kita tidak bisa alergi dengan perubahan kurikulum, karena kurikulum itu adalah alat metode, bukan tujuan. Nah, bagaimana kita pengaturannya agar di undang-undang itu tidak menjadi
licin, padahal ini perlu untuk perubahan yang dinamis terkait dengan kurikulum itu, terutama agar pendidikan kita itu kompetitif. Kita kan mengeluhkan dalam paling tidak 10 tahun terakhir ini, skor PISA kita, ya, Problem for International Student Assessment itu di 6 negara ASEAN, kita kan ranking kelima, hampir dari semua elemen yang mengkhawatirkan. Contohnya kemampuan membaca siswa kita itu sangat rendah sekali. Bagaimana peran ya, si regulasi untuk meningkatkan itu? Kemudian terkait dengan pendidik guru, kan undang-undang kita karena guru itu profesi, makanya ada pendidikan profesi guru. Tapi di lapangan kita menemui tantangan, permasalahan. Ini bagaimana guru yang lulusan LPTK dari ex-IKIP umpamanya dulu, mereka sudah mendapat pendidikan pedagogis. Kenapa harus ikut lagi pendidikan profesi guru? Di lain pihak ada sarjana non pendidikan, jadi buat pendidikan 1 tahun dia sudah bisa jadi. Kalau mau mengambil analogi umpamanya dengan pendidikan dokter dengan koas, tapi kan nggak bisa sarjana ilmu politik itu koas usia dokter, kan nggak bisa gitu. Nah, itu antara lain bagaimana. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Sabang, beberapa terakhir kan ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan intinya ada soal wajib belajar bagi SD dan SMP. Yang pesan utamanya di situ adalah tanpa pungutan itu. Kalau tadi beliau bahasakan yang itu sebetulnya terkait dengan ada reformulasi politik anggaran pendidikan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabang. Jadi pesannya itu juga sama, harus mengembalikan anggaran pendidikan itu ke hitahnya. Ini dalam bahasa saya, untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi itu, kita menghadapi keterbatasan dan ketersebaran anggaran pendidikan. Nah, padahal kalau lihat dari memori Van Tulichtingnya ketika disebut 20% yang Pak Sabang dan konstitusi, mungkin bisa dihitung dengan jari di dunia ini negara yang dalam konstitusinya menyebut secara eksplisit persentase untuk anggaran pendidikan. Terkandung sebuah niat bahwa pendidikan itu tidak mungkin dikelola tanpa anggaran yang serius. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Moderator dan kepada Pak Wamen dan juga kepada Bu Lia. Ya. Hari ini saya diundang berdiskusi berkait dengan konsep atau rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas. Gitu ya. Terus terang ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi kita kalau berbicara tentang pendidikan. Pertama-tama mengingat bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini sudah cukup lama dan menurut hemat kami atau kita mengingat tuntutan karena perlu revolusi. Kita melihat ada banyak hal yang terjadi berkait dengan dunia pendidikan kita sekarang ini. Bapak-bapak sekalian dan ibu, kita sering mendengar juga ada kejadian-kejadian terhadap intimidasi terhadap guru, begitu? Bukan hanya intimidasi terhadap guru, kita juga mendengar adanya bullying terhadap anak-anak didik, ya. Kita juga mendengar adanya guru yang tidak sejahtera. Kita juga mendengar adanya tentang sarana prasarana yang kurang. Dan kita juga mendengar adanya disparitas atau perbedaan
daerah 3T. Jadi hal-hal inilah yang menjadi salah satu atau bagian faktor pendorong kenapa perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang sistem. Yang menarik sekarang ini, mungkin Bapak Ibu juga mendengar ada keputusan MK berkait dengan penggratisan sekolah swasta. Ini menjadi menarik bagi kita, dan saya pikir ini menjadi satu berkah kalau saya punya pemikiran. Sehingga dengan adanya keputusan MK ini perlu kajian ulang, perlu revisi, perlu pendalaman secara khusus terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional yang akan kita selenggarakan. Ada banyak hal yang menjadi konsideran perhatian bagi kita bersama para stakeholder di dunia pendidikan ini. Ada beberapa orang bertanya kepada saya terkait dengan hasil keputusan yang tersebut, gimana tanggapan? Saya melihat dan saya sampaikan bahwa ini menjadi satu momentum perbaikan terhadap revisi undang-undang Sisdiknas yang akan kita selenggarakan nanti. Karena terus terang kita lihat bahwa dengan keluarnya keputusan MK itu, maka besar kemungkinan proses pembiayaan pun harus dilakukan rekonstruksi terhadap pembiayaan. Karena kita lihat dalam ketentuan undang-undang sistem sesungguhnya ada mandatory spending yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, 20% biaya yang pemerintah, 20% dari anggaran itu harus dialokasikan untuk pendidikan. Dan kebetulan di Komisi 10 di samping panja undang-undang Sisdiknas ada juga namanya panja PTKN. Ya, di Komisi 10 kami mencoba membedah postur anggaran terhadap pembiayaan tersebut. Dan ternyata ditemukan bahwa ada porsi-porsi anggaran yang sebarannya jauh lebih besar dibandingkan sebaran di Kementerian Teknis. Artinya bahwa ada nilai-nilai postur pembiayaan yang kami lihat tersebar di luar Kementerian Teknis. Sehingga mandatory spending yang seharusnya 20% itu memang secara keseluruhan bisa disebut 20%, namun Kementerian Teknisnya setelah kami lihat tidaklah sampai 20% masuk. Kami melihat postur-posturnya di beberapa kementerian nilainya cukup fantastis. Dan dari beberapa hasil pertemuan kami dengan para stakeholder melalui rapat dengan pendapat umum, kami mendapatkan informasi bahwasannya ada nilai-nilai ketidakadilan dalam pembiayaan yang diselenggarakan di kementerian lain di luar Kementerian Teknis. Dari rapat dengan pendapat umum itu dipaparkan contohnya bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara terhadap satu mahasiswa di kementerian lembaga lainnya di luar Kementerian Teknis, informasi yang kami dapatkan itu 1:14, atau persisnya 1:13,8, yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap mahasiswa di kementerian dan lembaga lainnya 14 kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan di perguruan tinggi negeri lainnya. Artinya ini kan prinsip-prinsip seperti ini yang perlu kita luruskan. Mungkin saja perlu ada penyesuaian kembali. Dan yang selanjutnya, kami juga melihat bahwa kementerian lembaga yang melaksanakan program-program studi yang sekarang ini existing ini, jika kita lihat, kita telah di perguruan tinggi negeri maupun PTS, ternyata PTS itu
atau PTN pun sudah ada. Maka kami melihat apakah memang perlu lagi kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan yang sama yang sudah disediakan oleh PTS atau PTN seperti itu. Kami melihat, ya, untuk apa lagi? Contoh ini tanpa ada interesting apa, tapi hanya membuka fakta aja. Seperti halnya di Kementerian Kesehatan ada namanya Poltekkes, hampir rata itu di beberapa provinsi kami ini. Padahal perguruan tinggi termasuk negeri dan swasta sudah ada penyelenggarakan. Apakah ini masih perlu? Menurut kami ini perlu dikaji. Jadi ini adalah bagian-bagian ornamen yang nantinya akan dibicarakan di dalam pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana sebuah kerangka hukum, kita bicara bagaimana menghadapi disparitas dan bagaimana inklusivitas pendidikan kita tercipta. Di sini ada sebuah fakta yang menarik, Prof. Wamen, yaitu seperti di Surabaya sebagai contoh. Jumlah penyandang disabilitas itu kan menentukan ada tidaknya kelas untuk sekolah inklusi. Jadi sehingga jika tidak ada pelaporan dari dinas terkait bahwa ada anak-anak disabel, maka nggak ada lagi kelas inklusi seperti itu. Itu juga kan problem karena tidak semua masyarakat kan bisa bisa melaporkan secara detail apa yang mereka alami. Kemudian saya juga boleh dalam kesempatan kita ini mengapresiasi Kemendikbudrismen yang waktu itu kita rapat dengan Komite 3 menyampaikan Kemendikbudrismen akan komitmen menjaga pagu sekolah negeri itu sesuai dengan pagunya. Ini seandainya Kemendikti melakukan hal yang sangat luar biasa, karena harus kita akui perguruan tinggi negeri itu bisa leluasa menambah pagu. Nah, kita bicara dong bagaimana nih berkeadilannya untuk sekolah swasta, untuk pendidikan tinggi swasta seperti itu. Kemudian terkait dengan penganggaran yang belum fokus jadi disampaikan oleh Prof. Ati juga, semoga dari Panja DPR RI juga kami dan DPD bisa bersuara ya Pak ya. Bagaimana ini benar-benar ada sebuah kontekstual program yang relate dengan kondisi saat ini. Apalagi kalau kita bicara Sisdiknas yang sudah berusia 22 tahun, otomatis ada begitu banyak sekali perkembangan zaman yang memang mesti dilihat kan, baik itu digital maupun sebagainya. Apalagi dari zaman perkembangan kita udah kelima, kita mengalami bencana terkait dengan kerentanan literasi seperti itu kan Prof. Ini sangat penting sekali karena kita harus tahu digital itu benar-benar menjadikan kemudahan buat anak-anak kita. Di sini saya ingin menggarisbawahi adalah Prof. Ketika kita masa pandemi, waktu itu saya bukan anggota dewan, saya mencoba speak up. Oke, kita menghargai ini pemerintah ketika mencoba menyediakan pendidikan secara daring. Tapi kenapa pada saat yang sama ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang mana tenaga pendidik atau guru itu dibebankan dengan pelaporan yang luar biasa. Beban kerja semesternya mereka tuh pelaporannya sangat-sangat membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa mereka kehilangan kesempatan untuk fokus kepada pengabdian diri mereka untuk menjaga mental anak-anak, kognitif dan edukasinya. Jadi harapan saya untuk undang-undang Sisdiknas ke depan itu bisa menambahkan kondisi ketika ada force major ataupun yang lain-lain. Jangan sampai tujuan utama seorang guru yaitu mengabdi untuk ilmu pada anak-anak itu hilang. Apalagi kalau kita bicara tunjangan profesi guru, kebetulan saya ini pernah menjadi seorang dosen, Prof. Saya mengalami sendiri ketika waktu itu zamannya COVID, insya Allah jika saya tidak salah menghitung, saya kehilangan 10 bulan tunjangan saya guru. Jadi ketika kemudian banyak pelaporan dari para guru maupun dosen merasa mereka kehilangan tunjangan, bagi saya pernah mengalami gitu, dan saya pun tidak ingin hal itu terjadi lagi. Nah, hal ini berarti kan perlunya payung hukum yang sangat jelas. Kemudian kalau kita bicara visi sekali lagi, bagaimana kita menjalankan sebuah prinsip no one left behind, sehingga inklusivitas pendidikan itu benar-benar yang sangat sesuai dengan inilah problem apapun di tengah masyarakat. Jangan sampai juga profesi guru juga kehilangan. Contoh nih kita bicara masalah tadi kalau Pak Sabang kan menyampaikan terkait perlindungan siswa seperti ya Pak Sabang, yang ada juga guru yang kemudian dikit-dikit dilaporkan. Nah berarti kan perlu tuh perlindungan guru. Jangan sampai guru kemudian hanya istilahnya itu jangan sampai mereka tuh rentan sehingga ada sebuah kesalahan yang di luar
nalar mereka hanya bisa mendidik, tapi kemudian mereka dipecat. Itu kan juga ada di seperti di undang-undang kan. Berarti kan perlu pernah jabat lagi kan Prof. Jadi ketika Prof Amin menyampaikan ada pasal yang kita harus menambahkan, ada yang mengurangi. Nah, saya sih berharap lebih ke penajaman juga gitu loh Prof. Jadi jangan sampai kemudian melalui revisi undang-undang ke depan guru malah kehilangan ini powernya dia, power untuk mengajar. Jadi bukan kita kemudian melegalkan kekerasan, bukan, tapi jangan sampai mereka juga udah dipecat seperti itu. Ada juga beberapa pasal yang saya mencoba mengcombine antara atau mengkomparasi antara 2003 dengan 2005. Mungkin nanti bisa dimasukkan pada dalam revisi ke depan, yaitu terkait nominal ketika adanya sanksi pidana bagi lembaga pendidikan yang tidak berizin. Maka apakah itu gini, di 2003 ada angka, di 2005 nggak ada angka. Nah ini kenapa nggak ada angka? Nah seperti itu kan. Kalau memang kalau memang kita bicara angka pidana itu mungkin tidak sesuai dengan zaman, tapi setidaknya itu ada minimalnya atau mungkin maksimalnya. Dan kalau kita bicara sanksi tadi, sedikit saya ingin membreakdown. Kalau kita bicara bagaimana siswa, terutama siswa magang nih Prof, itu kan banyak sekali mereka itu ketika magang itu ternyata menjadi korban-korban pelecehan seksual maupun yang lain-lain. Nah berarti kan harus ada sanksi dalam undang-undang tersebut kepada lembaga penerima magang tadi, siswa magang itu jika melakukan hal yang tidak sesuai atau yang yang istilahnya jangan sampai kita hanya berbicara hukum saja, tapi kadang ada beberapa tindakan yang itu mungkin agak susah ketika diproses pada hukum Prof, seperti itu. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena kalau kita bicara inklusivitas pendidikan sekali lagi, kita juga sekarang sama-sama tahu bagaimana kita selalu bicara SMK bisa, anak-anak SMA harus magang dan sebagainya, tapi apakah kita semua juga melihat ketika anak siswa itu dipaksa harus segera magang, akhirnya mereka kan juga cepet-cepetan gitu loh, mencari tempat magang, yang mana tidak semuanya ternyata bisa profesional seperti itu. Kemudian di sini saya juga ingin mengambil lagi terkait KTP kita sudah kemudian jadi saya beberapa ini contoh nih terkait dengan PPG sekali lagi. Jadi jangan sampai muncul tidak istilahnya tuh dianggap pemerintah tidak berkeadilan, sehingga muncul sebuah judicial review dari organisasi guru atau sebagainya terkait dengan TPG, karena memang kita semua mengakui TPG kan tidak secara jelas seperti ini Prof dijelaskan dalam undang-undang, walaupun memang ada Permendikbud ya tahun 2024 ya kan. Tapi di situ pun ketika kita baca hanya ada prosedur PPG-nya, bukan ini loh bukan kayak teknisnya seperti apa seperti itu. Berarti kan harus ada payung-payung hukum yang memang secara detail, sangat jelas. Nah, sayang sekali kita pada kesempatan ini kan hanya Mendasmen ya. Coba ada dari Kemenang juga, maka saya juga ingin bertanya sebetulnya kalau PPG untuk di Kemenang seperti apa peraturannya kan seperti itu. Saya kira itu aja. Saya juga menghargai waktu semua para narasumber. Akhir kata Mas Moderator, bersama kekasih memandang bulan. Mari kita wujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan. Pastilah generasi emas tercipta. Kemudian video dari Ada Apa Mas Asep, silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.